Oke, ini adalah boleh Pak, kalau sini ini adalah cairan Decaceptogel yang dipakai untuk mendisinfektan suction system dalam dental unit. Ini yang ukuran 1 liter dan yang ini ukurannya 6 liter. Cara pakai Decaceptogel ini yaitu nanti di sini ada tutup botolnya, itu berwarna biru dan dia sistemnya dipompa. Jadi nanti kita angkat suction ini, nanti kita masukkan di atas tutup botolnya, kita tekan tutup botolnya, ditekan sekali, kemudian kita hisap gelnya. Tapi sebelum kita menghisap gel ini, nanti aplikasinya secara detail akan saya kasih training. Intinya ini untuk membersihkan saluran suction di dalam dental unit ini supaya apa? Supaya dokter punya suction ini tetap dalam keadaan hygiene, karena Decaceptogel ini bisa melindungi dokter dari bakteri, terus dari virusidal, fungisidal, HBV dan HIV. Itu intinya. Terus cairan Decaceptogel ini tidak hanya untuk kafu aja, tapi bisa digunakan untuk yang dental unit yang non kafu. Itu juga sama dengan yang cairan Oxygenal 6 yang untuk membersihkan waterline, juga bisa digunakan untuk dental unit yang lain, tidak hanya kafu aja. Cara pemakaiannya gimana Pak? Cara pemakaiannya per hari atau Cara pemakaiannya tadi udah diunjukin di sini. Dokter bisa lihat. Jadi yang menggunakan cairan Decaceptogel itu dipakai setiap habis pasien selesai pada sore hari. Dan kalau misalnya dokter setiap hari Jumat atau setiap hari Jumat atau selama long weekend dokter pakai juga. Jadi intinya setiap selesai pasien, maksudnya pasien sudah selesai semua, terus sore harinya dokter pakai untuk menghisap Decaceptogel ini. Seperti itu dok. Sedangkan untuk yang waterline, pembersihan waterline itu pagi hari, sore hari, dan setiap hari Jumat. Jadi kalau pagi hari sebelum pasien, sebelum ngerjain pasien dokter dulu bersihkan dulu waterline-nya. Ini adalah hygiene plan untuk 1058. Ini adalah dari Kavo, bukan dari saya sendiri, enggak. Ini udah standarnya dari Kavo. Jadi pagi hari kita bersihkan dulu waterline yang ada di dalam dental unit ini. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya ini tidak mempunyai sistem otomatis ini sistem otomatis ya dok ya, untuk pembersihan waterline ini, dokter bisa menambahkan sumber satu lagi di situ, water tank, tapi isinya air disinfektan, air minum, tapi dicampur dengan Oxygenal 6 menjadi air disinfektan untuk membersihkan waterline-nya. Jadi tambah lagi water tank-nya gitu. Nah ini tutup satu lagi di situ supaya untuk jadi bukan untuk men-treatment pasien dengan menggunakan air desinfektan, bukan ya dok? Yeah. Ada dua, satu memang air bersih itu untuk pasien, satu lagi air desinfektan Oxygenal 6-nya itu digunakan untuk hanya memflushing waterline aja, flushing aja. Nanti lakukan secara manual dok, nupisnya diangkat, pinjat, gitu, diganti-gantian. Gitu. Nah, karena kan ini tidak punya sistem otomatis. Gitu. Disinfektannya dari apa Pak? Air campur desinfektan biasa atau ada yang dari kafu juga? Yang mana dok? Yang air disinfektannya? Air disinfektan itu namanya Oxygenal 6. Ini bisa kasih lihat di sini. Ini by Kavo. Jadi dokter nanti cairan ini berfungsi untuk mengurangi kuman di dalam dental unit, berfungsi sebagai disinfektan, tidak meninggalkan residu di air dan di udara, di oksigen,
Cara menggunakannya dokter kosongkan dulu water tanknya. Setelah dikosongkan dokter masukkan cairan Oxygenal 6 ini sebanyak 5 ml dicampur dengan 1,5 liter air minum. Jadilah ini namanya air disinfektan. Gitu dong. Itu kan gel ya Pak ya? Itu gel. Itu kan disedot kan, disaksen sih. Ya, sebenarnya. Jadi buat apa? Nggak bikin mampet itu jadi. Enggak. Jadi buat melindungi dokter punya selang. Sebenarnya prosedur yang benar itu dokter isi dulu air. Setelah isi air 1 gelas, terus dokter hisap air itu, terus barulah dokter sedot itu gel itu. Setelah dokter sedot gel, bilas dengan air lagi 1 gelas, terakhir hisap lagi gelnya. Jadi ada 2 step sebenarnya yang direkomendasikan seperti itu. Nanti gelnya ini yang di dalam sini ini akan masuk ke dalam sistem suction sampai ke bawah, sampai ke separator ini, sampai ke buangan ini, baru dibuang ke buangan. Jadi gunanya untuk membersihkan dan mendisinfektan, menghygiene lah intinya. Juga bisa membunuh virus HIV dan HBV. Itu. Nah, kalau misalnya unit ini tidak menggunakan Oxygenal 6 sebagai air disinfektannya, ya dokter mesti bersihin manual, dokter punya saluran air. Tapi kan kalau bersihin manual kan nanti dokter, ini kan lubangnya kecil ya dok, saya tunjukin ya. Di sini Pak, tolong Pak. Ini adalah saluran air. Yang ini lubangnya kecil. Supaya dokter bisa membersihkan saluran selang yang di dalam sini, ini udah pasti kotor dok kalau dibersihin. Karena apa? Karena airnya dokter itu air minumnya, apakah itu air minumnya benar-benar air minum? Pertanyaannya di situ. Kalau air minumnya benar-benar air minum, ya otomatis pasti bersih. Tapi kalau air minumnya tidak benar-benar air minum, maka di dalam sini pasti ada kotoran. Nah, cara membersihinnya kalau misalnya dokter manual, dokter mesti bersihin pakai senar pancing, biasanya dirojok-rojok gitu, terus dibersihin sampai. Tapi kan senar panjang ya, senar itu nggak bisa sampai membersihkan semua water line yang ada di dalam dental unit. Jadi ya yang paling efektif dokter menggunakan cairan disinfektan seperti itu. Ya mungkin ada lagi dok pertanyaannya dok? Kalau kita pakai RO nih Pak, air RO itu beda sama air minum. Air minum kan air pump gitu kan? Atau RO itu lebih bagus daripada, jadi gini, kalau RO itu reverse osmosis. Kalau reverse osmosis itu tidak mengandung mineral. Jadi kalau misalnya untuk dental unit memang RO lebih baik, lebih bagus. Tapi RO tidak boleh untuk tubuh. Kalau untuk tubuh tidak ada mineralnya. Memang untuk dental unit lebih bagus RO. Tapi RO-nya pertanyaannya RO beneran atau RO-an dok? Nah, soalnya saya ada pengalaman di dokter di Jakarta Selatan, beliau udah pakai purifier untuk benar itu filternya begitu, yang mahal gitu. Benar, saya nggak tahu. Tapi tetap rusak juga, atau tetap kotor juga? Tetap kotor. Yang mahal itu purifier yang sampingnya gede-gede, itu filternya ada 4. Dia tunjukin ke saya benar. Tapi saya pegang water tanknya, saya begitu pegang, buset, kayak air karat tuh, benar. Ya saya juga sebel dok, sebagai engineer, telepon, air nggak keluar, datang situ dicemen set keluar, besoknya dipanggil lagi, nggak keluar, ya bosan juga dipanggil dok. Nah, jadi ya itulah water line-nya, supaya kenapa mesti dijaga bersih juga. Satu, sebagai disinfektan untuk unit ini mengurangi kuman, dan kedua ya dokter kerja bisa nyaman, nggak bad mood gitu. Oke. Untuk pembersihan dalamnya ya Pak? Pembersihan dalamnya dok, water line secara menyeluruh dari handpiece ini sampai ke arah dari arah sumbernya. Begitu. Mungkin sekian dari saya dok. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih ya.